Saya dari PJJ Bandung. Saat ini saya akan memenuhi tugas praktikum IPA, yaitu pesawat sederhana tentang tuas ataupun pengungkit. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai video pengamatannya, saya akan lebih dulu menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Saya akan menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Lebih simpelnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan manusia dalam kehidupan. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang paling kuat yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Baiklah, kita akan memulai pengamatan pada saat ini. Teman-teman, adapun alat dan bahan yang saya butuhkan untuk pengamatan ini, yang pertama adalah saya menggunakan penggaris. Di sini saya menggunakan penggaris yang 30 cm. Kemudian saya juga menggunakan uang koin. Di sini saya menggunakan uang koin pecahan Rp1.000. Kemudian saya juga menggunakan penghapus. Penghapus ini akan saya gunakan sebagai titik tumpu untuk pengamatan ini. Yuk kita mulai pengamatannya. Kita letakkan penghapus. Kemudian kita ambil penggaris, kita letakkan di atas penghapus sebagai titik tumpu. Karena ini adalah 30 cm, maka titik tengahnya adalah 15 cm. Kemudian kita mengambil 5 buah uang koin. Lalu kita letakkan sebagai beban. Nah, teman-teman, untuk mengangkat 5 koin sebagai beban tadi, maka kita juga memerlukan 5 koin, ya. Dan saat ini kita akan melihat apakah teorinya akan sama dengan hasil pengamatan yang akan kita lakukan. Kita akan coba meletakkan 5 koin ini, tapi kita akan meletakkannya satu demi satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, teman-teman dapat dilihat bahwa 5 koin sebagai beban dan 5 koin sebagai kuasa itu menghasilkan keseimbangan. Karena ya titik tumpunya tepat berada di tengah-tengah penggaris. Ya, ini adalah pengamatan yang pertama. Kita akan lakukan pengamatan yang kedua. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan pengamatan yang kedua. Kita geser titik tumpu menjauhi lengan kuasa. Saat ini titik tumpu berada dekat dengan lengan beban, yaitu 8 cm, dan titik tumpu berada jauh dari lengan kuasa, yaitu 22 cm. Kemudian kita ambil 8 koin dan kita letakkan di lengan beban. Nah, kita akan uji berapa koin yang kita butuhkan untuk mengangkat 8 koin yang berada di lengan beban jika titik tumpunya berada jauh dari lengan kuasa. Kita letakkan koin yang pertama. Ya, ternyata koin pertama tidak dapat mengangkat 8 koin yang berada di lengan beban. Kemudian kita letakkan koin yang kedua. Ya, kita lihat ternyata untuk mengangkat uang koin 8 buah sebagai beban dibutuhkan gaya kuasa sebanyak 2 koin. Artinya
Jika titik tumpu berada jauh dari lengan kuasa, maka dibutuhkan gaya yang sedikit atau kecil. Kita akan memulai pengamatan kita yang ketiga. Tarik titik tumpu mendekati lengan kuasa. Sekarang titik tumpu berada dekat dengan lengan kuasa yaitu 8 cm dan titik tumpu berada jauh dari lengan beban yaitu 22 cm. Kemudian kita ambil 3 koin lalu kita letakkan di lengan beban. Nah, kita akan uji berapa koin yang kita perlukan untuk mengangkat 3 koin yang berada di lengan beban jika titik tumpu berada dekat dengan lengan kuasa. Koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Ternyata 3 koin belum cukup untuk mengangkat 3 koin yang berada di lengan beban. Koin keempat, koin kelima, koin keenam, koin ketujuh, koin ke-8, koin ke-9, koin ke-10, koin ke-11, koin ke-12, koin ke-13. Ya, teman-teman, jadi kesimpulannya, jika jarak tumpu dekat dengan lengan kuasa, maka dibutuhkan gaya yang sangat besar. Terima kasih. Demikian video saya, semoga bermanfaat.